Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudaraku, sahabat, teman, penonton Amazing Pasuruan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyapa lagi Anda semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagi Anda yang baru bergabung dengan Amazing Pasuruan, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami yang berikutnya. Baik, pada malam hari ini kita akan menanggapi komentar yang ada di video kami sebelumnya di live streaming 2-3 hari yang lalu dengan judul menjawab logika Gus Baha. Di situ banyak sekali yang berkomentar, hampir 300. Yang menge-like berapa, admin? 174. Yang menge-like 174, yang mendislike 53. Jadi masih jauh lebih banyak yang menge-like ya. Baik, di antara komentar-komentar yang masuk di situ tentu lebih banyak yang mendukung daripada jawaban kami terkait dengan logika Gus Baha, tetapi juga ada beberapa yang kontra, yang menolak, yang tidak setuju dengan jawaban kami, dan beberapa perlu kita tanggapi untuk kita luruskan bersama-sama. Kita ambil secara garis besar. Di antara komentar yang masuk itu diantaranya adalah lebih baik kamu tabayun, lebih baik Anda tabayun dulu ke Gus Baha. Baik, selalu tabayun, dan itu tidak sedikit. Yang berkomentar seperti itu tidak sedikit. Tabayun. Baik, kita perlu jawab. Baik, tabayun. Pertanyaan pertama adalah, apakah beliau Al-Mukarram Gus Baha yang sangat kita hormati bersama, apakah beliau juga sudah tabayun dengan kelompok yang beliau tuduh sebagai pemecah belah umat Islam? Apakah beliau sudah bertabayun dengan ormas-ormas yang beliau sebut secara eksplisit? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah kemudian beliau juga bersedia untuk bertemu dengan kami, untuk bertabayun terkait dengan persoalan logika beliau pada saat itu? Itu pertanyaan kedua. Nah, itu harus Anda jawab, yang Anda berkomentar tabayun itu, ya. Anda harus jawab itu juga. Terus kemudian yang ketiga adalah, tabayun itu inja akum fasikum binabain fatabayanu. Kalau ada informasi dari seseorang yang kita tidak tahu, tidak kita kenal, atau sumbernya masih meragukan, atau berasal dari orang yang tidak jelas, itu fatabayanu. Tetapi kalau itu adalah video atau rekaman dari ceramah yang bersangkutan sendiri, beliau sendiri yang berceramah dalam rekaman itu, tentu itu sudah bukan ranah tabayun, karena beliau sendiri yang mengatakan, dan kata-katanya sangat soreh, jelas. Jadi Anda perlu belajar lagi tentang makna tabayun. Apa makna tabayun dan bagaimana asbabun nuzul ayat tentang tabayun tadi itu. Jadi kalau ceramahnya itu ada ceramah beliau sendiri yang mengatakan begitu, bukan kata orang lain. Nah, ini sudah bukan ranah tabayun. Atau bukunya beliau sendiri yang menulis, dan tidak ada bantahan dari beliau bahwasanya itu buku beliau, misalkan ini dalam sebuah buku misalkan. Kalau dalam sebuah ceramah tidak ada bantahan dari beliau bahwasanya itu bukan ceramah saya, itu editan, itu suaranya mirip dengan saya. Tidak ada. Memang itu diketahui bahwa itu memang ceramah daripada Gus Baha. Baik, itu tabayun.
Nanti mungkin admin bisa menambahkan lagi komentar yang masuk. Yang kedua, di sini sempat saya catat. Ada lagi yang berkomentar begini. Jangan koar-koar di YouTube. Lebih baik Anda datangi langsung. Ya, jangan komentar-komentar di YouTube. Nanti itu bisa menimbulkan perpecahan. Lebih baik, lebih santun, lebih arif, lebih bijak. Anda datang langsung kepada Gus Baha, Anda klarifikasi langsung, Anda diskusi langsung, dialog dengan beliau. Baik, ini juga perlu kita jawab. Jadi begini ya, video itu jadi gini, kita coba membuka akal sehat Anda semua ya. Kalau Gus Baha berbicara secara langsung dengan saya, ngomong di depan saya, bahwasanya ormas itu cukup 2 saja, tidak perlu ada ormas lain. Dia sebut ormas ini, ormas ini, ormas itu. Dia sebut nama-nama ormas itu, tidak perlu. Itu akan menimbulkan perpecahan, kurang lebih begitu. Itu perpecahan, lebih baik 2 saja. Kalau 2 berarti pecah 2, kalau buat lagi berarti nambah lagi perpecahan. Kalau beliau menyampaikan itu secara langsung kepada saya, maka saya akan menjawab langsung kepada beliau. Saya tidak akan keluar-keluar di YouTube, tidak akan bercerita keluar-keluar kepada orang lain. Cukup saya sampaikan argumentasi saya kepada beliau. Menurut saya tidak tepat Gus, harusnya begini, 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 begini. Pandangan kami tidak sama dengan Anda. Saya akan jawab langsung ya, itu bukan perpecahan, justru itu momentum untuk berbagi tugas. Dan jangan kemudian asobia, seakan-akan kalau bukan ormasnya itu dianggap perpecahan, dianggap menyimpang, dianggap bukan ahlu sunnah, dianggap keliru dan seterusnya. Kalau masing-masing ormas punya paham seperti itu, maka itulah yang akan menimbulkan perpecahan. Tapi kalau bersatu, ya akan menimbulkan ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi logika itu sangat tidak masuk akal, logika Gus Baha itu. Karena sebelum ada NU itu ada organisasi yang lainnya, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini banyak tamu ya, mungkin kita persingkat ya. Jadi kalau berdirinya sebuah ormas itu dianggap sebagai perpecahan, berarti ormas NU itu adalah menimbulkan perpecahan karena sebelumnya sudah ada ormas yang lainnya. Nah, ini kita harus bermain logika yang sehat, akal sehat ya. Jadi intinya kalau Gus Baha ngomong di depan saya akan ngomong langsung membantah statement beliau. Kalau Gus Baha ngomong di tempat dalam forum terbatas, di tempat diskusi yang itu tidak keluar ke permukaan, maka tidak perlu saya sampaikan di depan publik. Tetapi kalau ceramahnya Gus Baha itu terus kemudian sudah menyebar luas, dan tentu saja di situ banyak komentar yang mendukung, saya setuju dengan Gus Baha, betul Gus, betul, setuju, bagus. Loh, berarti kan ini sudah jelas-jelas mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Lah ini yang kemudian kita juga harus meluruskan cara berpikir yang keliru dari masyarakat tadi itu. Jadi kalau ceramahnya Gus Baha sudah beredar luas di medsos, di YouTube, kemudian mempengaruhi banyak orang, maka sudah sewajarnya kita pun mengkanter melalui YouTube. Jadi ayolah kita yang berimbang ya. Dan Anda kan juga komentar itu kan juga di YouTube. Kalau kita menggunakan logika Anda, maka saya juga akan bisa bertanya kepada Anda, jangan komentar di YouTube, datang kepada saya. Kan bisa juga saya mengatakan begitu. Kenapa Anda juga komentar di YouTube? Nah, tadi katanya saya tidak boleh komentar-komentar di YouTube, ya, tidak boleh menanggapi di YouTube. Itu nanti bisa menimbulkan perselisihan, bisa terjadi kontroversi. Datang langsung. Loh, Anda sendiri kan nggak datang langsung kepada saya, ya kan sama saja kan? Nah, ini yang berikutnya. Baik, lanjut. Terus kemudian ada lagi di situ yang berkomentar, mending kamu urusi diri sendiri. Jangan mengurusi orang lain, apalagi itu tokoh, itu ulama,
Mending kamu ngurusi diri sendiri, ngurusi keluarga kamu sendiri. Baik, kalau saya menggunakan cara berpikir seperti itu, maka itu yang disebut dengan individualistik. Kalau saya hanya memikirkan diri saya, memikirkan keluarga saya saja, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma itu pemikiran yang sempit, tidak ada keinginan untuk memperbaiki masyarakat. Jadi itu adalah orang yang soleh, tapi bukan muslih. Nah, ini Anda harus bisa membedakan. Jangan jadi sekedar jadi orang yang soleh, tapi muslih. Jangan menjadi sekedar orang yang baik, tapi bisa memperbaiki masyarakat. Nah sekarang kalau ada kemungkaran di sekitar kita, ada perjudian, ada prostitusi, ada minuman keras, ada narkoba, terus kemudian kita menggunakan cara yang sama, cara berpikirnya, sudah urusi keluargamu, urusi diri sendiri, tidak usah ngurusi orang lain. Coba Anda pikirkan, di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Terus yang berikutnya, Anda kan secara tidak langsung ketika Anda mengatakan urus saja urusan sendiri, urusan pribadimu, urusan keluargamu, jangan ngurusi orang lain. Secara tidak langsung atau secara tidak sadar, Anda pun mengurusi saya. Saya juga bisa juga menjawab, lebih baik kamu urusi diri kamu sendiri. Urusi bagaimana pekerjaanmu, keluargamu, kalau masih jomblo urusi bagaimana kamu biar bisa dapat jodoh. Jangan ngurusi saya, kan bisa saja saya menjawab seperti itu. Jadi logika ini harus kita luruskan, ya. Jadi Gus Baha berceramah, beredar di YouTube dan banyak mempengaruhi cara berpikir masyarakat, maka pun saya akan menanggapi di YouTube biar bisa menjadi penyeimbang. Baik, itu tanggapan dari kami, ya, karena tidak semua komentar tidak semuanya sempat kita balas. Terus kemudian ada lagi yang berkomentar begini, ilmumu itu seberapa kok berani melawan Gus Baha, kurang lebih begitu ya narasinya. Kamu itu ilmunya seberapa sih? Gus Baha itu alim, cerdas, kajiannya sangat dinanti oleh jutaan umat. Bukankah dalam video itu kami pun juga sudah mengakui kecerdasan Gus Baha, kealiman Gus Baha, dan kami pun sangat respect, hormat dengan beliau. Saya sebut sebagai beliau Al-Mukarram. Kami sangat tawadhu, sangat hormat pada beliau. Tapi ada sisi-sisi, terutama dalam ceramah yang beredar yang kemarin itu kita bahas, itu menurut kami perlu kami tanggapi secara akal sehat. Kalau secara keilmuannya tidak ada yang meragukan, ya. Dan berikutnya adalah tidak semua orang alim itu jeli terhadap fakta. Sehingga keilmuannya akhirnya digunakan untuk menanggapi sebuah fakta yang dia tidak jeli dengan fakta itu, sehingga keliru. Misalkan ada fakta begini ya, ada seorang profesor doktor, dia terus kemudian karena tidak jeli terhadap suatu fakta, akhirnya dia menganggap aksi 212 itu adalah aksi yang radikal, garis keras, ingin menggulingkan pemerintahan. Ini orang berilmu ya, profesor doktor alim, Kiai Haji titik-titik. Nanti kalau saya sebut namanya komentar lagi, oh itu itu. Ya. Itu kan terjadi. Jadi tidak setiap orang alim itu jeli terhadap fakta. Dia tidak ngerti fakta bagaimana 212 itu. Dia juga tidak pernah tabayun. Dia main tuduh. Dia tidak pernah datang langsung. Nah ini kan, faktanya sekarang kita lihat apakah benar bahwasanya organisasi yang disebut oleh Gus Baha, mulai dari HTI, DDII,
terus kemudian jamaah tabligh, apakah benar secara fakta mereka itu menyimpang atau dianggap sebagai pemecah belah? Nah, sekarang coba tunjukkan faktanya saja. Faktanya dibuka, ditunjukkan ya. Jadi ini masalah kejelian terhadap fakta ya, kejelian terhadap fakta. Misalkan ada orang dengan kesombongannya, dengan arogansinya, dia koar-koar menolak khilafah misalkan ya. Karena kenapa dia menolak khilafah? Karena yang ada di dalam bayangannya, dia menganggap bahwasanya khilafah itu adalah sebuah fakta yang mengerikan. Dianggap khilafah itu seperti ISIS, khilafah itu membumi hanguskan segala perbedaan agama, tidak boleh ada perbedaan. Khilafah itu seperti teroris, sehingga yang terjadi adalah dia menghukumi khilafah itu harus ditinggalkan, khilafah itu tidak boleh disuarakan, dianggap sebagai momok yang menakutkan akibat dari salah melihat fakta. Mestinya kan tidak begitu. Kalau khilafah itu seperti ISIS, semua orang ya saya yakin pasti menolak. Kalau khilafah itu digunakan untuk menteror, saya yakin semua orang juga menolak. Kalau khilafah itu digunakan untuk memecah belah, siapapun saya yakin juga menolak. Tetapi kalau khilafah itu seperti khilafahnya Abu Bakar Siddiq, seperti khilafahnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Umar bin Abdul Aziz, kalau prinsip-prinsip itu yang kita pakai, justru akan menimbulkan kesejahteraan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada lagi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu khilafah yang benar. Jadi ini sekali lagi terkait dengan fakta ya. Nanti ini digoreng ya. Oh itu pro khilafah. Saya pro khilafahnya Khulafaur Rasyidin. Saya pro khilafah ala minhajin nubuwah yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi. Bukan khilafahnya yang lain. Bukan khilafah yang meniadakan negara bangsa, tapi mempersatukan negara bangsa. Seperti konsep seperti PBB. PBB itu kan khilafah ala barat. Anda tidak pernah protes itu. Kemudian Israel juga bercita-cita ingin mendirikan khilafah ala Israel. Jadi dan yang sudah terjadi PBB itu khilafah PBB itu. Baik, kita tidak akan terlalu bias ke sana. Nanti kita akan khusus mengkaji masalah itu. Terus yang berikutnya lagi, kalau terkait masalah ilmu tadi yang dipertanyakan, ilmumu seberapa kalau dibandingkan dengan Gus Bahak? Saya kan sudah mengakui beliau jauh di atas rata-rata para asatid yang ada di Indonesia. Tapi sekali lagi ini masalah fakta. Yang berikutnya, jangan lupa ada sebuah hadis atau makalah yang sudah sangat masyhur. Insya Allah hadis ini bisa dicek nanti. Man izdada ilman falam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia bukan semakin dekat kepada Allah, melainkan akan semakin jauh. Artinya apa? Artinya bertambahnya keilmuan, kealiman seseorang tidak menjamin bertambahnya keimanan dan hidayah. Jadi harusnya, wajarnya, idealnya kealiman itu akan menopang keimanan, ya, menopang hidayah dari Allah. Tapi ternyata tidak selamanya seperti itu. Makanya disitulah fungsi watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Baik, terus berikutnya ada yang bertanya, ya tadi ya, kamu siapa? Ada yang begitu. Ya saya orang biasa, seorang Muslim, ahlu sunnah wal jamaah, bermadhab syafi'i secara fikih, bermadhab Abu Hasan al-Ash'ari secara akidah. Jadi sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia, cinta maulid, cinta zikir, cinta ziarah kubur, tawasul, tabarruk, istighosah, haul, subuh pakai kunut. Dan alhamdulillah saat ini saya melanjutkan perjuangan di sebuah yayasan pondok pesantren, ya kurang lebih mengelola santri 600 sekian. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu, bagi Anda yang belum kenal mungkin ya, biar sekalian kenalan.
2016 atau 2017 rame-ramenya kasus Ahok itu, di mana banyak dari tokoh-tokoh orang-orang liberal yang mendukung membela Ahok, itu di situ saya mulai aktif di dunia media sosial. Di situ mulai dari Facebook saya sempat berganti berkali-kali, dan pengikut saya untuk ukuran orang biasa seperti saya ini sangat banyak ya, sampai waktu itu 35.000 kurang lebih. 35.000, hampir 35.000. Itu akhirnya diblokir dengan ya berbagai macam dinamika politik yang ada pada saat itu. Dan setelah itu karena Facebook sudah tidak bersahabat lagi, akhirnya kita coba beralih melalui YouTube untuk bisa mencerahkan umat. Baik, itu jadi intinya saya bukan siapa-siapa, saudaramu sesama muslim. Baik, saudaraku semuanya, dan yang berikutnya kita sekali lagi kita akan buktikan, kita akan fair bahwasannya berapa menit admin? Masih bisa? Ya. Kita hormat pada Gus Baha. Saya sudah sebutkan banyak video-video beliau yang saya setuju, saya dukung, saya cinta kepada beliau. Bahkan saya mengatakan berkali-kali saya mendukung beliau sebagai ketua umum PBNU. Coba kurang apa lagi? Saya sebutkan contoh video beliau ini. Di antaranya adalah video beliau tentang jilbab, menjawab Bu Sinta Nuriyah yang mengatakan jilbab tidak wajib dan seterusnya. Terus kemudian video-video yang lain. Dan ini saya akan buktikan, kita akan upload video atau rekaman, karena kita dapat rekamannya. Video atau rekaman ceramah Gus Baha yang sangat kita dukung diantaranya adalah tentang demokrasi ya, tentang demokrasi. Saya mendukung 100% ceramah beliau Gus Baha Al-Mukarram terkait dengan demokrasi. Kita akan tampilkan nanti, kita akan tampilkan bagaimana pandangan beliau tentang orang yang mengagung-agungkan demokrasi, berjuang untuk demokrasi. Kita dukung 100%. Kita setuju 1000%. Jadi kita tidak anti dengan Gus Baha, kita tidak menyerang Gus Bahanya. Bukan, tujuan kita bukan itu. Tujuan kita meluruskan. Mana yang sudah lurus, sudah bagus, kita dukung. Kita acungi apresiasi, kita beri apresiasi. Baik, ya. Lah ini nanti Anda jangan kaget kalau ternyata Gus Baha pandangan beliau tentang demokrasi seperti apa. Nah, kalau Anda menggunakan akal sehat, pasti Anda akan bisa menerima dengan baik. Terus kemudian gini, coba nanti Anda bayangkan seandainya yang ceramah tentang demokrasi yang nanti akan kita tampilkan ceramahnya itu. Seandainya yang ceramah itu adalah Ustadz Felix, maka pasti yang terjadi adalah kecaman-kecaman, anti demokrasi, anti NKRI, anti Indonesia, anti Pancasila. Ketika yang ceramah tentang demokrasi nanti Anda dengarkan itu misalkan Habib Bahar atau misalkan Ustadz Bahtiar Nasir dan lain-lain selain golongan Anda, maka yang terjadi adalah tuduhan-tuduhan. Tapi sekarang bagaimana kalau yang berceramah tentang demokrasi adalah Gus Baha? Baik, silahkan Anda simak ceramahnya, resapi dengan baik, insya Allah Anda akan
can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I started to go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I started to go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time